Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, saya dari kelas D dengan nomor NPM 221173. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, restoratif justice. Restoratif justice itu adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Ada beberapa prinsip restoratif justice, yang itu pertama pengakuan dan tanggung jawab, kedua pemulihan, ketiga partisipasi sukarela, keempat dialog dan mediasi, kelima reintegrasi. Ada beberapa proses restoratif justice. Yang pertama adalah pertemuan awal, yang kedua adalah konferensi restoratif, ketiga kesepakatan pemulihan, keempat pelaksanaan dan pemantauan. Ada beberapa keuntungan restoratif justice. Yang pertama, pemulihan korban. Korban mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya dan kebutuhan pemulihan. Kedua, tanggung jawab pelaku. Pelaku diajak untuk mengakui kesalahannya dan memahami dampaknya yang dapat mengurangi risiko pelanggaran ulang. Ketiga, pengurangan beban sistem peradilan. Restoratif justice itu dapat mengurangi beban kasus yang harus ditangani oleh sistem peradilan formal. Mempercepat proses penyelesaian sengketa. Nomor 4, pemulihan komunitas. Proses ini dapat memperkuat hubungan dalam komunitas dengan mengatasi konflik secara konstruktif dan kolaboratif. Restoratif justice itu bukanlah pengganti total bagi sistem peradilan pidana tradisional, tetapi merupakan pendekatan tambahan yang dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu, terutama kasus melibatkan pelanggaran ringan atau pelaku yang menunjukkan penyesalan dan kesiapan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kedua, ada arbiter. Arbiter adalah individu atau entitas yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara dua pihak. Dalam konteks yang lebih spesifik, arbiter dapat merujuk dalam beberapa hal, yaitu hukum dan arbitrase, sistem komputer, dan jaringan komunikasi. Arbiter memiliki beberapa karakteristik kunci, yaitu netralitas. Adalah arbiter harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Yang kedua, kewenangan. Arbiter memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang final dan mengikat. Ketiga, proses adil. Arbiter harus mengikuti prosedur yang setara kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Keputusan arbiter biasanya dianggap final dan sulit untuk diubah, kecuali ada bukti kuat bahwa proses arbitrase tidak dilakukan dengan benar atau arbiter bertindak di luar kewenangan. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan satu atau lebih arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan yang mengikat. Negosiasi adalah proses interaktif di mana dua atau lebih pihak dengan kepentingan posisi yang berbeda berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau memuaskan. Proses itu sering digunakan dalam beberapa konteks, termasuk bisnis, politik, hukum, dan hubungan pribadi untuk menyelesaikan konflik atau mencapai tujuan bersama. Tahap-tahap negosiasi ada pertama persiapan, pembukaan, penawaran, dan tawar-menawar, terus eksplorasi dan klarifikasi, kelima pembuatan kesepakatan, keenam penutupan dan tindak lanjut. Ada beberapa jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi distribusi. Ini berfokus pada pembagian sumber daya yang terbatas. Yang kedua, negosiasi integratif, berusaha untuk menggunakan atau menemukan solusi win-win yang memuaskan semua pihak. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana seorang pihak ketiga netral yang disebut mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi dan bernegosiasi guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menghindari litigasi di pengadilan. Ciri-ciri mediasi yaitu netralitas, partisipasi sukarela, proses rahasia, dan tidak mengikat.
Tahapan-tahapan mediasi itu ada persiapan, pernyataan pembukaan, identifikasi masalah, diskusi dan negosiasi, penyusunan kesepakatan, dan penutup. Keuntungan mediasi itu adalah kendali oleh para pihak, cepat dan biaya rendah, fleksibel, pemeliharaan hubungan, dan kerahasiaan. Perbedaan mediasi dan konsiliasi dan arbitrase adalah konsiliasi itu mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator mungkin lebih aktif dalam memberikan saran atau rekomendasi. Kalau arbitrase itu, arbitrator memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengikat, mirip dengan hakim di pengadilan. Mediasi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan kolaboratif. Asyarnas adalah singkatan dari Asosiasi Pemuda Nahdlatul Ulama Indonesia. Ini itu berbasis di Indonesia yang terkait dengan NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Asyarnas bertujuan untuk melibatkan pemuda dalam kegiatan sosial, agama, dan pendidikan, serta untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Ada beberapa fungsi utama Asyarnas, yaitu pertama, pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda tentang nilai-nilai Islam, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Kedua, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mengorganisir kegiatan sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan, seperti penggalangan dana untuk bencana alam, bantuan kepada orang miskin, dan lain-lain. Ketiga, pengembangan kepemimpinan. Mendorong pengembangan kepemimpinan di kalangan pemuda, baik dalam konteks organisasi maupun masyarakat umum, untuk mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Keempat, pengembangan kepemudaan. Menjadikan platform untuk pemuda untuk mengembangkan diri mereka, baik secara pribadi maupun profesional. 5. Penyebaran nilai Islam moderat. Memperkuat pemahaman dan praktik Islam yang moderat dan toleran di antara pemuda, serta menghindari ekstremisme dan radikalisme. Selanjutnya ada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Adalah lembaga arbitrase yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa secara alternatif di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan terpercaya di luar pengadilan konvensional. BANI menangani berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis, kontrak, investasi, dan perdagangan internasional. Proses arbitrase BANI ini diatur oleh aturan arbitrase khusus yang mengikat pihak yang terlibat dalam sengketa. Keputusan arbitrase BANI biasanya mengikat dan dapat ditegakkan oleh pengadilan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan perdagangan dan investasi di Indonesia dengan memberikan alternatif penyelesaian efisien dan adil. Fungsi utama BANI adalah penyelesaian sengketa, pengaturan dan fasilitasi, serta penukaran investasi dan pelatihan dan penelitian. Melalui fungsi-fungsi ini, BANI berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien. Badan Penyelesaian Sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih, baik dalam konteks hukum perdata, pidana, administratif, atau lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil, cepat, dan efektif, tanpa melalui proses pengadilan konvensional yang sering kali memakan waktu dan biaya. Fungsi dari Badan Penyelesaian Sengketa dapat meliput, yaitu mediasi, arbitrase, penilaian, pendampingan hukum, serta pelatihan dan pendidikan. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa memberikan alternatif yang penting bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Kunjungan ini menekankan pentingnya Badan Penyelesaian Sengketa sebagaimana mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, yang dapat menghemat waktu dan biaya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Selama kunjungan, dijelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa termasuk mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Badan Penyelesaian Sengketa memainkan peran penting dalam menyediakan forum yang netral dan adil bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kunjungan juga memberikan gambaran tentang bagaimana penyelesaian sengketa diimplementasikan dalam praktik nyata, termasuk studi kasus dan contoh penyelesaian sengketa yang berhasil.
Dan penyelesaian sengketa merupakan komponen vital dalam sistem hukum yang dapat memberikan solusi efektif dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.